kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, fallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, khususnya Majlis Ta'lim Jannatul Ma'wa rahimakumullah jami'an. Ramadan semakin dekat. Ya, tak terasa malam ini sudah malam 25 Rajab 1442 Hijriah, yang menandakan Ramadan tinggal 35 hari. Di depan kita ada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, selain amal-amal kebajikan lainnya. Tapi puasa beliau lebih banyak lagi. Dan tatkala beliau ditanya tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka jawaban beliau, bulan Sya'ban itu syahrul ghaflah, bulan yang dilalaikan. Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Ini bulan banyak dilalaikan, banyak diabaikan fadilahnya, keutamaannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang lokasinya kecepit di antara bulan Rajab, yaitu bulan haram, dan di antara bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Sehingga terkadang orang lalai dan beribadah di waktu-waktu lengahnya manusia memiliki fadilah yang lebih utama lagi. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW, di bulan itu amalan manusia diangkat kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Maka Rasul SAW memperbanyak puasa. Dan kita tahu temannya puasa itu adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana beliau alaihissalam mengatakan, as-siyamu wal Qur'an, puasa dan Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa berpuasa dan banyak membaca Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini tentang Al-Quran yang diabaikan. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, atau teman-teman nih jamaah kajian bikin sosial eksperimen. Sekarang kan sangat mudah sekali ya bikin angket digital, ada di Telegram, atau kita bisa bikin di Google Form, atau di berbagai macam media. Kita kirim ke kawan-kawan kita. Coba bikin 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, kapan terakhir engkau membaca Al-Quran? Membuka mushaf, bukan membaca, membuka mushaf. Yang kedua, apakah hafalan Quranmu bertambah? Yang ketiga, tanyakan umpamanya, apakah engkau membaca Al-Quran dengan terjemahnya? Yang keempat, apakah engkau berobat dengan Al-Quran Karim? Yang kelima, apakah akhlakmu sesuai dengan Al-Quran?
Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa membangkitkan semangat kita untuk mengevaluasi diri kita ini. Kita tuh kadang-kala merasa udah baik, merasa udah benar. Kalau kita melihat orang yang rajin membaca Al-Quran, kita katakan fanatik. Subhanallah. Sebenarnya bagaimana sih sikap kita sama Al-Quran ini? Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai cahaya yang tidak padam pelitanya. Sebagai jalan yang tidak tersesat siapa yang menitinya. Allah kasih jalan sama kita. Kalau kita melewatin jalan ini, yakin gak akan tersesat. Al-Quran sebagai bahan bakar keimanan. Iman itu naik dan turun. Dan yang menjadikan dia naik, bahan bakarnya adalah Al-Quranul Karim. Motor amal kebajikan yang menggerakkan seorang untuk beramal itu Quran. Coba engkau lihat orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim dan memahaminya. Dia akan termotivasi untuk banyak beramal soleh. Sumber ilmu. Berapa banyak kitab yang sudah engkau selesaikan? Berapa banyak tulisan yang sudah engkau baca? Tapi berapa ilmu yang engkau dapatkan? Sedangkan sumber ilmu engkau tinggalkan. Al-Quran adalah lautan yang tidak bertepian. Obat untuk segala penyakit. Tali Allah yang kuat. Pelajaran yang bijaksana. Al-Quran adalah kebenaran dan bukan main-main. Bukan gurauan. Bukan candaan Al-Quranul Karim. Diturunkan dengan kebenaran dan membawa kebenaran. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan berlaku adil. Dan orang-orang akan merasakan keadilan. Barang siapa menyeru kepadanya, sejatinya dia menyeru kepada jalan yang lurus. Dengannya Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan gubernur Makkah di Usfan, di luar kota Mekah. Lalu Umar bertanya, Umar khalifahnya. Umar bertanya kepada gubernurnya ini. Siapa yang engkau tinggalkan untuk ngurusin penduduk Mekah? Qala maulan min mawalina. Dia maula. Maula itu bisa mantan budak yang dibebaskan. Mantan budak yang dibebaskan dari budak-budak kami. Lalu Umar bertanya, tarakta ala ahli wadi maula? Engkau jadikan penggantimu itu maula, mantan budak tadi. Padahal kita tahu bangsa Arab ini termasuk bangsa yang sangat fanatik terhadap nasab mereka. Sehingga Umar heran, gimana kau tinggalkan orang itu? Maka kata Ibn Abi Aufa, anak kok lupa senam, insyaallah Ibn Abi Aufa. Dia mengatakan, "Lakinnahu ya Amirul Mukminin." Namanya Ibn Abi Abza, maaf. "Walakinnahu hafidhun li kitabillah, au qari'un li kitabillah, alimun bil faraid." Tapi orang itu, hai Amirul Mukminin, dia itu hafal Al-Quran. Dan dia berilmu tentang urusan faraid, urusan ilmu waris. Ilmu yang tidak dikuasain kecuali oleh orang-orang spesial. Kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah SAW. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat orang-orang dengan Al-Quranul Karim dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quranul Karim.
Seakan-akan Al-Quran menjadi standar mulianya manusia dan hinanya manusia. Kalau kita melihat ada orang-orang yang mulia tanpa Al-Quranul Karim, kadangkala kemuliaan dan kehormatan itu semu. Kadangkala dia dimuliakan orang karena uangnya, dimuliakan orang karena jabatannya. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Tatkala hartanya berkurang, tatkala pensiun dari jabatannya, orang-orang akan meninggalkan dia. Ahibati fillah, kenapa Allah turunkan Al-Quran Karim? Apakah untuk menyusahkan kita? Tidak. Jadi kalau kali kita sampaikan beberapa kemuliaan Al-Quranul Karim, sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk menciptakan kebahagiaan buat dirimu secara personal. Agar engkau harmonis secara rumah tangga. Agar engkau hidup rukun secara masyarakat. Dan agar negerimu makmur secara negara. Allah berfirman di surat Thaha ayat 1 sampai 4. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Subhanallah. Untuk kebahagiaan manusia, Al-Quran diturunkan. Bukan untuk menyusahkan diri. Al-Quran bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan manusia. Sehingga kondisinya sesuai dengan pengarangnya. Yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan serta banyak salah dan lupa. Tapi Al-Quran ini tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh siapa? Oleh yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Itu Quran. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah. Ini orang yang peduli sama Al-Quran, yang suka membaca, menghafal Al-Quran, akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, Iqra warqa fid darajat warattil kama kunta turattil fid dunya. Dikatakan kepada dia, bacalah engkau, baca. Warqa fid darajat, lalu naiklah engkau ke derajat-derajat di surga itu. Bacalah secara tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu membaca secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajatmu itu akan berada di akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah jemaah. Ya. Itulah Al-Quran Karim. Yang diturunkan untuk menjadi sumber kebahagiaanmu di dunia secara personal, pribadi. Nggak usah ngomongin orang, ngomongin kita sendiri.
Ketika engkau berkeluarga, Al-Quran akan datang membawakan kegembiraan kepadamu. Ketika engkau hidup bermasyarakat, engkau bergaul, engkau berdagang, engkau bermuamalat, atau engkau berada di dalam pemerintahan pun, Al-Quran akan menjadi sumber kebahagiaan itu. Yang baca Quran, kita ini kadang-kadang baca WA. Mungkin kalau baca grup-grup itu bisa berjam-jam. Kita chat sama kawan-kawan kita. Atau kita baca berita. Pertanyaannya, antum dapat apa? Sedangkan orang yang membaca Al-Quranul Karim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak seperti Injil yang sudah dikurangin dan ditambahin. Tidak seperti Taurat yang mengalami penyimpangan dan perubahan. Al-Quran ini seperti yang Allah turunkan. Allah jaganya Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia akan dapat satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alif harf. Tapi alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Maka barang siapa yang membaca alif lam mim, dia nggak tahu artinya. Memang para ulama mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Ada tafsir lainnya. Apa yang jelas? Hanya Allah yang tahu. Membaca itu dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Terus kita nggak baca. Antum nggak menyempatkan waktu duduk untuk membacanya. Benar-benar kita ini orang yang zuhud kebaikan. Yang merasa sudah soleh. Sudah terlalu banyak ketaatan-ketaatan dia. Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Faqala ayyukum yuhibba an yaghdu ila Buthan. Kata Uqbah bin Amir, suatu hari Nabi SAW keluar menjumpai kami, sedangkan kami itu berada di Suffah. Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi yang ada atapnya yang digunakan sebagai tempat tinggalnya sahabat-sahabat yang nggak punya rumah. Di sana mereka tinggal. Lalu ketika Nabi menjumpai kita, Nabi berkata kepada kita, siapa yang ingin tiap hari, ayyukum yuhibbu an yaghdu, tiap hari berangkat ke Buthan au al-Aqiq. Berangkat ke Buthan atau Aqiq ini, Buthan ini nama pasar hewan kira-kira di kota Madinah. Jadi pasar onta, pasar kambing, sapi, itu dekat dengan kota Madinah. Siapa yang ingin berangkat di pagi hari menuju ke Buthan atau ke Aqiq ini, fayati kulla yaumin binaqataini kaumawaini. Kemudian dia datang membawa pulang dari pasar itu, bawa 2 ekor onta yang besar, yang punuknya itu tinggi sekali. Zahrawaini, Masya Allah. Dikatakan Zahrawaini ini yang enak dilihat, bagus ontanya ini. Fayakhudhuhuma, lalu dia bawa 2 ekor onta ini. Fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Dia membawa onta itu bukan dengan dosa,
tidak dengan mencuri, tidak dengan merampok, atau memutuskan silaturahim. Enggak. Qulna, maka kata para sahabat, kulluna ya Rasulullah. Ya kalau ini orang-orang sahabat Sufa ini tadi nggak punya rumah. Kalau ditawarin 2 onta besar tiap hari apalagi, itu jadi keuntungan dia. Siapa yang nggak mau? Maka Uqbah bin Amir mengatakan, ya tentunya kita semua ya Rasulullah ingin itu. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, fala ayyaghdu ahadukum, di mana kalian, salah seorang di antara kalian itu, afala yaghdu ahadukum, afala yaghdu, apakah tidak pergi salah seorang di antara kalian ilal masjid, menuju ke masjid, faya'lam, lalu dia belajar, au yaqra ayataini, atau dia membaca 2 ayat min kitabillah, dari kitab Allah azza wa jal, khairun lahu, itu lebih baik, min naqataini, 2 ayat itu lebih baik daripada 2 onta, wa thalath khairun lahu min salat, 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta. Ya Allah jemaah, ana ini ternak kambing. Ana itu seneng banget ya kalau habis beli kambing harganya murah-murah ya, lalu kita jual dapat untung ya. Ini gratis, onta bukan kambing. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta. Yang kalau ontanya seperti yang disebutkan Nabi SAW mungkin harganya 50 juta. Kalau baca 1 ayat lebih baik dari 1 ekor onta. 2 ayat lebih baik dari 2 ekor onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta. 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Sesuai dengan jumlah ayatmu, maka lebih baik pahala yang kau dapatkan daripada onta-onta itu. Sesuai dengan jumlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa nggak tertarik antum untuk memperbanyak tabungan onta? Afwan, bukan onta, lebih baik dari onta. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengatakan tentang bulan Ramadan, di mana kita melihat banyak orang yang berlomba-lomba untuk kembali membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga orang dengan membaca Al-Quran, dia tahu, oh ternyata salah yang anak kerjain ya. Oh ternyata ini haram. Oh ternyata ini menyakitin orang. Ternyata ini nggak boleh. Ternyata ini yang seharusnya dilakukan. Dari mana anak dapat penjelasan itu? Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, segala kekacauan, ingat, segala kekacauan, kegalauan yang terjadi di diri kita atau di rumah tangga kita atau di masyarakat kita atau di bangsa dan negeri kita, ketahuilah bahwa salah satu faktor terbesarnya karena mereka mengabaikan Al-Quranul Karim. Mungkin engkau gak percaya, tapi itulah Al-Quran yang Allah turunkan selama 23 tahun kepada bangsa Arab yang dahulunya mereka mengagungkan patung-patung, batu-batu, pohon disembah sama mereka. Yang dahulunya yang kuat memakan yang lemah.
bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup. Pencurian, perampokan, perzinaan, khomer, segala bentuk kerusakan terjadi. Setelah turunnya Al-Quranul Karim dalam proses yang tidak panjang. Negeri kita sudah merdeka 76 tahun. Iya, 76. Nah, dalam kurun waktu 23 tahun, itu Jazirah Arab berubah menjadi negeri yang makmur, aman, sentosa. Nggak lama aja. Kenapa? Karena mereka mengikuti petunjuk Al-Quran Karim. Ahibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan kondisi kaumnya. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Apa kata Allah? Nah, tafadhal. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Allahu Akbar. Itu aduan Rasul dahulu. Bagaimana kondisi orang-orang musyrikin? Orang-orang Arab tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim yang diturunkan sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah SAW dalam berdakwah, beliau lebih sering alaihi salatu wassalam membacakan ayat-ayat Allah. Yatslu alaihim ayatihi. Membacakan firman Allah. Sedangkan sekarang kita melihat banyak orang ceramah lebih sering ngomongnya, lebih banyak ngomongnya daripada membacakan omongan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang itu takut kalau mendengarkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Dapat petunjuk mereka. Kenapa ada usaha yang masif dari musuh-musuh Islam sejak zaman jahiliyah dulu, agar orang jauh dari Al-Quranul Karim. Mereka menyibukkan diri dengan hiburan, dengan liburan, dengan berbagai macam entertainment. Quran ditinggalin. Lihat acara televisi dari pagi sampai jam 10 malam. Anggap dari jam 5 sampai jam 10 malam. Engkau lihat di acara televisi gitu. Berapa kali tampilkan Al-Quranul Karim? Berapa persen? Nggak banyak. Bahkan sebagian tidak menampilkan. Padahal kita mayoritas Muslim. Nah, konsumen yang nonton itu Muslim apa non-Muslim? Muslim. Terus kenapa kok nggak dikasih Al-Quran? Ahibati fillah. Para orientalis. Yang mereka terus mengkaji, mempelajari, meneliti bagaimana melemahkan umat Islam. Bagaimana mereka dapat menguasai umat Islam. Maka kata mereka, bukalah jilbabnya perempuan muslimah. Jilbabnya dibuka, kemudian tutupkan dengannya Al-Quranul Karim. Selesai. Fitnah wanita dan petunjuknya ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana kondisi orang-orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim? Maka mereka bertingkat-tingkat. Kajian ini untuk membahas kita ini berada di tingkatan mana sih sebenarnya. Ada yang paling rendah, ada yang sampai paling tinggi. Yang paling rendah, orang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tidak membacanya.
Nggak baca sudah. Maka tadi kalau ditanya, bikin sosial eksperimen, kapan terakhir engkau baca Al-Quranul Karim? Mungkin dia lupa. Padahal secara sarana dan teknologi manusia telah dimudahkan, di mana Al-Quran itu berada di tangan dia, berada di kantong dia. Kemanapun dia pergi, di dalam gadget dia ada Al-Quranul Karim. Bersama tafsirnya, bukan satu tafsir. Berbagai macam tafsir. Artinya mau cari bahasa Indonesia, mau cari bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Jepang. Subhanallah. Sudah Allah mudahkan. Tapi tidak membacanya. Padahal membaca Al-Quranul Karim itu tadi dapat pahala. Selain dapat petunjuk, dapat pahala. Nggak tahu artinya dapat pahala. Satu ayat lebih baik dari satu ekor onta. Kalau dikatakan nggak punya waktu, benar nggak punya waktu. Atau engkau dilalaikan sama setan dan nafsumu. Bukan nggak punya waktu, tapi tidak mau. Jamaah rahimakumullah. Saatnya kita mengkhususkan waktu kita. Membuat perjanjian dengan diri kita. Komitmen. Setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Berapa maksimal itu dalam berapa hari kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma. Kata dia, ankahani abi imra'atan dhata hasabin. Aku dinikahkan oleh ayahku dengan seorang wanita anak bangsawan. Fakana yata'ahad kannatahu. Bapakku itu selalu perhatian sama menantunya ini. Karena ini bukan anak biasa loh menantunya ini. Ini anak bangsawan. Artinya ada keluarga-keluarga yang Masya Allah gitu. Maka bapakku itu selalu perhatian sama dia. Fayas'aluha an ba'lih. Ditanya tentang kondisi suaminya. Karena bapaknya takut. Nanti kan gak enak kalau ternyata anaknya itu gak peduli sama menantunya ini. Gimana orang tuanya kalau tahu itu? Fataqul, kalau ditanya, jawaban istriku itu, ni'mar rajul min rajul. Ya Allah, dia orang yang paling baik. Yang pernah dikenal, laki-laki yang Masya Allah. Lam yata' lana firashan, wa lam yufattish lana kanafan, mundu ataina. Dia gak pernah mendatangi ranjangnya. Dan dia tidak pernah memperhatikan barang dia. yakni istrinya nih, sejak aku bersama dia. Jadi nggak digahulin istrinya. Falamma tala dzalika alaihi. Ketika dilihat anaknya ini ternyata tidak menggauli istrinya. Sibuk sholat malam, sibuk puasa sunnah, sibuk baca Quran. Bapaknya nggak kuat nih. Karena Abdullah bin Amr bin As ini lebih alim dari bapaknya. Sang bapak nggak nyaman ngasih tahu anaknya. Anaknya Masya Allah. Maka bapaknya curhat kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ilqani bihi. Aku ingin jumpa sama Abdullah ini. Falaqituhu ba'd. Lalu aku jumpai Nabi, katanya Abdullah bin Amr. Beliau bertanya kepadaku, kaifa tasum? Bagaimana puasamu? Qala kulla yawm. Tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Ini kemanten baru tiap hari puasa. Qala wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Kulla laylah. Tiap malam hatam Quran. Hatam Qurannya dalam kondisi sholat loh. Bukan baca. Sholat sampai hatam. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, sum fi kulli syahrin thalatha. Udah engkau puasa tiap bulan 3 hari aja. Waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Dan hatamkan Quran tiap bulan.
Berarti one day, one juz. Disuruh puasa 3 hari dalam sebulan dan menghatamkan Quran one day, one juz. Tiap bulan. Qala qultu utiku akthar min dhalika. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Sum thalathata ayyamin fil Jum'ah. Engkau puasalah 3 hari tiap Jumat. Bukan tiap minggu. Kalau lihat bahasa Nabi SAW, nggak ada tiap minggu. Yang ada tiap Jumat. Karena hari raya umat Islam itu Jumat. Jadi hitungan harinya Jumat. Puasalah 3 hari dalam sejumat. Qultu utiku aktsar min dzalik, kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu. Lalu beliau mengatakan, aftir yaumain wa sum yauman. Udah, kalau gitu engkau berbuka 2 hari, puasa 1 hari. 2 hari berbuka, puasa 1 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Qala sum afdal as-sum. Kalau engkau memang merasa mampu, maka puasalah puasa yang terbaik. Puasanya siapa? Sauma Daud. Siyama yaumin wa iftara yaumin. Nabi Daud itu puasa sehari, berbuka sehari. Waqra fi kulli sab'i layalin marratan. Dan engkau baca Quran, hatam 7 hari sekali. 7 malam sekali. Seperti itu ya. Ini sahabat yang mau menghatamkan tiap hari, yang mau puasa tiap hari, dikasih arahan. Islam itu agama yang memudahkan. Nabi mengingatkan, istrimu punya hak, tubuhmu punya hak. Maka berikan hak itu kepada setiap pemiliknya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari sinilah dinukil dari sebagian salafus saleh bahwasanya Al-Imam An-Nawawi ini, beliau menyebutkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu yang kuat-kuat, mereka banyak menghatamkan Quran tiap 7 malam. Sebagian tiap bulan. Sebagian tiap 2 bulan. Ada yang lebih dari itu. Tapi artinya dia nggak pernah berpisah dari Al-Quranul Karim. Al-Imam Ahmad membenci, nggak suka beliau, orang yang telat hatam Quran kurang dari 40 hari. Bukan lebih dari 40 hari. Beliau nggak menyukain orang yang hatam Quran lebih dari 40 hari. Seharusnya paling nggak 40 hari itu batasannya. Sudah. Batasannya kalau bisa kita menghatamkan Quran tiap 40 hari. Kalau bisa tiap bulan seperti yang di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, maka itu lebih mulia. Jadi paling enggak sebulan sekali kita hatam Quran. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Taib. Itu yang pertama. Ada orang yang mengabaikan Al-Quran dengan tidak membaca. Yang kedua, mengabaikan Al-Quran dengan tidak mendengarkannya. Dulu kalau mau dengar Quran, kita tuh harus datang ke orang yang baca Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadangkala beliau minta kepada para sahabat agar mereka membacakan Al-Quran. Nabi mau dengar. Nabi biasa baca. Tapi Nabi mau dengar. Bahkan suatu hari beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, Iqra alayya, bacakan kepada aku. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, a'aqra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana aku membacakan Quran kepadamu, sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ke baca surat An-Nisa sampai ayat 41 kalau nggak salah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika
membaca ayat itu, Rasulullah SAW mengatakan hasbuk, cukup sudah. Jadi dibacakan 41 ayat. Ketika beliau mengatakan cukup, sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud melihat ternyata air mata Nabi telah menetes di pipinya alaihi salatu wassalam. Tuh mendengarkan Al-Quran. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-A'raf ayat 204. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Subhanallah. Nah, kalau dibacakan Quran tuh dengerin, perhatikan agar dapat rahmat. Orang-orang musyrikin berusaha untuk menghalangi manusia mendengarkan Al-Quran. Bukan membaca, mendengarkan Al-Quran Karim. Apa kata mereka? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Orang-orang kafir mengatakan jangan dengerin Quran. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Udah, kalau ada orang baca Quran, lakukan hal-hal yang membuat orang gak dengerin Quran. Agar orang terhindar dari Al-Quran Karim. Mereka teriak-teriak, mereka mungkin bernyanyi. Bagaimana orang ini tidak mendengar Al-Quran? Kenapa? Kalau dengerin Quran, kata Allah dapat rahmat. Dapat rahmat. Mereka gak mau itu. Berapa banyak orang-orang yang setelah mendengarkan Al-Quran dapat hidayah, masuk Islam. Ahibati fillah, yang suka dengerin musik, dapat apa engkau ketika mendengarkan musik? Dapat pahala? Imanmu bertambah? Atau engkau ingin dengerin musik lagi? Ya, sedih hati ini jamaah. Kadangkala anak kalau masuk ke YouTube itu ada musik yang paling teratas gitu ya. Penontonnya itu puluhan sampai ratusan juta pendengarnya. Subhanallah. Tapi Al-Quranul Karim, berapa penontonnya? Berapa yang mendengarkan? Engkau termasuk yang mana? Ini terjadi. Manusia benar-benar mengabaikan Al-Quranul Karim. Bahkan kalau ada orang tidak mendengarkan musik, ada yang mengatakan, oh fanatik. Subhanallah, kita itu lebih sering nyalahkan orang lain daripada nyalahkan diri sendiri. Karena kita nggak punya standar penilaian yang benar. Hari ini kita belajar standar penilaian. Membaca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Yang akan mendapatkan rahmat. Sedangkan mendengarkan musik. Yang ada melemahkan iman. Bahkan bagaimana ucapan sebagian salafus saleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu adalah mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzinaan. Lihat kafe-kafe yang remang-remang. Apakah disetel Al-Quran di sana? Tidak. Apa yang diperdengarkan kepada mereka? Musik-musik. Ahibati fillah, dengerin Quran. Kalau engkau gak bisa baca Quran, Ustaz, anak gak lancar baca Quran, belajar baca. Tapi kadang-kadang butuh perjuangan. Nah, dalam perjuanganmu engkau akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala membaca dan pahala kelelahan yang engkau harus lalui dalam membaca Al-Quranul Karim. Tapi jangan berhenti membaca. Kenapa? Itu derajatmu loh. Itu tingkatanmu. Membaca itu kalau bisa menghafalnya juga.
Manusia itu ingin tambah asetnya, ingin tambah keberuntungannya. Gak ingin tambah hafalan bacaan Qurannya, gak nambah. Umur 40 tahun tetap 3 ayat atau 3 surat. Paling tidak sesuai dengan umurmu, sejumlah itu pula hafalan surat-surat. Umur 40 tahun, 40 surat. Alhamdulillah udah selesai juz amma. Paling tidak. Umur 50 tahun udah selesai 50 surat Ustaz, alhamdulillah. Udah selesai juz tabarak. Subhanallah. Nggak bisa. Berat, sulit. Nggak mau. Karena Allah telah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Tapi ada yang mau ingat nggak? Anak-anak hafal lagu-lagu, hafal musik, Quran nggak hafal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang baca Quran, yang menghafal Quran, yang mendengarkan Quran, tapi tidak mau mentadabburinya. Ini kita harus naik tingkatannya. Paling nggak kita mentadabburi, memahami, menghayati. Sebagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Muhammad ayat 24. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Subhanallah jemaah. Apakah sudah terkunci hati kita jemaah? Udah tertutup? Membaca tapi tidak mentadabburinya? Berapa banyak orang-orang yang tersesat padahal hafal Al-Quranul Karim? Kenapa? Karena dia menghafal hurufnya tapi tidak mentadabburi maknanya. Sampai ada yang mengatakan kam min talin lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Quran sendiri mengutuk orang yang membacanya. Engkau tidak mentadabburinya. Maka usahakan kita. Alhamdulillah kalau engkau sudah pembaca Al-Quran, jangan diabaikan Al-Quran ini dari sisi pentadabburannya. Walhamdulillah sekarang buku tafsir banyak. Rasulullah SAW tuh kalau sholat malam, beliau bacanya itu Allahu Akbar. Kadangkala satu rakaat itu beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz. Satu rakaat. Dan ketika beliau melewatin ayat rahmat, beliau meminta rahmat Allah. Ketika beliau melewatin ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah. Ketika melewatin ayat tasbih, beliau bertasbih. Inilah makna mentadabburi Al-Quranul Karim. Yang akan dapat menambahkan keimanan kita. Yang kata Allah Azza wa Jal, "Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Karena mereka mentadabburinya. Bagaimana kisah seorang wanita di Eropa sana, nggak salah di Inggris. Wanita ini berasal dari Libanon. Agamanya Kristen, Nasrani. Suatu hari dia naik taksi. Supir taksinya ini Masya Allah. Dia berusaha di taksinya itu dia setel Al-Quranul Karim. Kalau penumpangnya mengatakan matikan, dia matikan. Tapi kalau enggak, ya biar dengar. Suatu hari naiklah seorang wanita. Ternyata dia asalnya dari Libanon. Dia bisa bahasa Arab. Kemudian supirnya ini menyetel surat Maryam. Ingat, surat Maryam ini adalah surat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Yang kemudian Raja Najasyi masuk Islam dan menangis pada waktu itu. Perempuan ini mendengarkan akhir-akhir surat Maryam ini.
Di mana di situ ada penjelasan wa qalu ittakhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Orang-orang itu mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Kalian telah mengatakan ucapan yang sangat menjijikkan sekali. Gimana dikatakan Tuhan punya anak? Salah saya sampai ke tempatnya, perempuan ini mengatakan, ini kami yang mengatakan seperti ini katanya. Boleh aku minta kasetnya? Dikasih kaset. Dia kepingin mendengarkan. Kalau non muslim mentadabburi Al-Quran sehingga masuk Islam, gimana kita yang udah muslim kepingin bertambah keimanannya? Kita sering mengatakan, Ustaz gimana kalau futur, kalau kita jauh dari agama? Baca Quran, baca sama artinya, tadabburi maknanya. Tambah keimanan. Jangan seperti orang-orang yang hatinya tertutup. Baca Quran tapi tadi tidak mentadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar ditadabburi ayat-ayatnya. Sebagian kita ini jamaah menjadikan Al-Quran itu ya sekedar bacaan atau ada yang ditempelkan di tembok rumahnya sebagai hiasan dinding. Indah rumahnya, ditanya apa yang ditulis, wallahu a'lam. Karena kaligrafinya sulit untuk difahami. Maka tolong yang punya kaligrafi di rumahnya, tulislah yang dapat dibaca. Dan kalau bisa ada artinya sehingga orang yang duduk di ruang tamu ketika membaca itu paling tidak dia dapat faedah, dapat manfaat dari apa yang engkau tempelkan di dindingmu. Jadi mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ada orang mengabaikan Al-Quran dengan tidak mengamalkannya. Dia membaca, dia hafal, dia baca, dia dengar, dia tadabburi tapi nggak diamalin. Apa gunanya? Tahu riba haram tapi tetap riba. Dikatakan jilbab itu di surat An-Nur ayat 30 atau surat Al-Ahzab dikatakan bahwasanya perempuan itu diperintahkan untuk meletakkan kerudungnya di dada mereka, dia nggak mau. Diperintah sholat di sana nggak sholat, perintah puasa nggak puasa. Di bulan Ramadan nanti kita ketemu orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Gimana sih kalian? Qurannya itu mana yang kalian baca? Bagian mana yang kalian baca? Ada yang beriman dengan sebagian, tidak beriman dengan sebagian lainnya. Padahal kita disuruh beriman dengan semuanya. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka amalkan. Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mengamalkan Al-Quranul Karim? Seakan-akan beliau itu Al-Quran yang berjalan. Jadi orang kalau kepingin tahu Quran bagaimana pengamalannya, ya lihat Nabi SAW. Tatkala ada orang-orang yang datang ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau, gimana sih akhlaknya Nabi SAW? Maka Aisyah mengatakan, ataqra'ul Quran? Kau baca Quran? Iya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Kemudian jamaah termasuk mengabaikan adalah tidak berhukum dengannya. Tidak berhukum dengan Al-Quran Karim. Dan ini sangat berbahaya sekali dengan keimanan seseorang. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk kesejahteraan manusia. Lalu manusia cari hukum lainnya. Engkau butuh hukum apa? Hukum apa yang diperlukan? Hukum keluarga ada, hukum waris ada, hukum kriminal ada, hukum yang berkaitan dengan muamalat, perdata, pidana ada. Kenapa ditinggali? Apakah engkau merasa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk diamalkan? Maka ini berpengaruh dengan keimananmu. Engkau meletakkan dirimu di sebuah pinggiran jurang yang kau bisa jatuh kepada kekufuran di sana. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran tidak relevan, engkau siapa? Bukankah Quran ini sebagai penutup semua kitab? Nabinya penutup semua nabi. Kalau kemudian ada yang mengatakan Quran ini udah gak bisa dipakai lagi. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur ayat 48. Apa kata Allah?
tentang orang-orang munafikin. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Barakallahu fikum. Itu sifat orang-orang munafikin. Diajak ke Quran, nggak mau datang. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Ada kelompok orang-orang yang mengakunya Islam. Tapi Allah sudah menyingkap tabir mereka. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengumumkan, mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Sejatinya mereka bukan orang-orang yang beriman. Bohong. Dusta keimanan mereka. Pura-pura beriman aja. Cirinya kalau diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Enggak. Kenapa? Engkau nggak percaya Allah itu adil? Atau engkau memang nggak percaya dengan hari kebangkitan? Yang terakhir, ada orang yang mengabaikan Al-Quran dengan tidak berobat. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sarana berobat. Dia lebih percaya sama dokter. Oh udah dokter, ini apaan nih? Ruqyah kayak gini. Engkau gak percaya. Bukankah Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Subhanallah ya. Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran itu shifa, penyembuh. Penyembuh untuk penyakit psikis dan fisik kita. Dan terbukti bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya, bagaimana para sahabat mempraktekannya sepanjang sejarah sampai hari ini. Quran ini menjadi penyembuh. Rasulullah SAW kalau salah satu dari keluarganya itu sakit, beliau meniupkan al-mu'awwidzat, meniupkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ditiupkan, dibaca sambil ditiupkan di tempat yang sakit, dibacakan buat mereka. Bagaimana Al-Fatihah ini memiliki, Masya Allah, sebuah khasiat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka tatkala anakmu sakit, dirimu sakit, kebanyakan orang yang dia pikirkan adalah obat. Obat kimia atau obat herbal. Tafadhol, nggak ada masalah. Tapi jangan meninggalkan Al-Quranul Karim. Usahakan dia selalu menjadi opsi pertamamu. Alternatif pertama dalam pengobatan. Mana yang sakit, bacain Al-Quranul Karim. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesembuhan kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengabaikan Al-Quranul Karim. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nama Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Ya Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, pembahasan yang sangat luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mentadabburi dan merenungkan ayat-ayat yang sudah kita dengar dan penyampaian Ustaz yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan
semuanya menjadi rahmat buat kita semua. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin pertanyaan pertama Ana bacakan langsung. Insya Allah nanti pertanyaan berikutnya kalau ada jamaah yang mau bertanya boleh. Tapi nanti ya afwan ya. Pertanyaan yang pertama, afwan Ustaz, Ana mau bertanya, mana yang lebih baik ketika kita sudah memiliki hafalan saat sedang tilawah dan bertemu pada surat-surat yang sudah dihafal, apakah kita tetap membaca dengan melihat mushaf atau tetap membaca dengan melihat mushaf atau tidak melihat mushaf dengan tujuan sekalian merujuk hafalannya? Mana Ustadz yang lebih baik antara melihat dan membaca langsung padahal dia sudah hafal? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di masa lalu, kebanyakan para sahabat itu menghafal Al-Quranul Karim tanpa membaca. Sebagaimana Rasulullah SAW menghafal Al-Quranul Karim tanpa membaca mushaf. Karena beliau memang ummi. Dan bangsa Arab dikenal sebagai ummiyun. Umat bangsa yang buta huruf. Sehingga banyak di antara mereka itu yang hafalan Quran. Apabila seorang membaca Al-Quranul Karim, dia bisa membaca dan dia hafal Al-Quranul Karim. Atau dia hafal beberapa surat. Apakah ketika dia membacanya, dia membaca lewat mushaf atau dia lewat hafalannya? Mungkin lebih baik dia memperkuat hafalannya. Qurannya tetap di depan dia kemudian membacanya dari hafalannya. Sehingga ketika dia lupa atau ragu, dia bisa memurojaahnya. Kemudian tadi kita sebutkan juga para sahabat Nabi. Mereka kebanyakan menghatamkan Al-Quranul Karim itu dalam sholat mereka. Bukan dalam membaca mushaf, tapi dalam sholat mereka. Mereka menghatamkan hal itu. Namun bukan berarti kita nggak boleh membaca Al-Quran dengan mushaf ketika kita sholat malam. Silahkan, engkau kalau nggak hafal Ustaz, Anda nggak hafal Ustaz. Ya udah, boleh sholat sunnah itu sambil membaca, memegang mushaf. Tapi yang punya hafalan, silahkan dari hafalannya. Yang nggak punya hafalan, silahkan membaca dari mushafnya. Jadi sebenarnya dua hal itu diperbolehkan jamaah. Namun memang melihat mushaf itu ada keutamaan tersendiri. Kita melihat Al-Quranul Karim, apalagi kalau kita mungkin sambil membaca artinya, sehingga kita mendapatkan dua, bacaan dan tadabbur Al-Quran itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Mungkin pertanyaan kedua kita kasih kesempatan bagi yang mau bertanya langsung. Baik, saya persilakan atas nama Abu Qodamah. Tafadhol. Atas nama Abu Qodamah bisa dinyalakan mikrofonnya untuk disampaikan pertanyaannya. Oke, baik, karena ya silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Ya, Ustadz mau bertanya mengenai beberapa muslimin yang membaca Al-Quran secara cepat karena hafal. Itu menurut Ustadz bagaimana hukumnya dan bagaimana kita menanggapinya? Cepat seperti apa mungkin Abu Qudamah? Ya seperti satu juz itu berapa? Pendeknya itu tilawahnya itu nggak sesuai dengan tajwidnya, ya. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, ini mungkin terjadi ya. Di beberapa tempat ada orang yang membaca Quran dengan cepat, dengan segera, dengan tergesa-gesa, targetnya harus hatam. Berbincang tentang tajwid, para ulama memang membahas apakah membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid
atau yang penting sesuai dengan makharijul hurufnya, sehingga nggak salah-salah. Jadi yang lebih utama tentunya membaca dengan tajwid buat orang yang bisa tajwid. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasin Al-Quran dengan suara kalian. Bagaimana Allah suka kepada orang yang yataghanna bil Qur'an, yang dia membaca Al-Quran dengan suara merdu. Sehingga seorang muslim tatkala membaca Al-Quran, coba tanyakan kepada dirimu, engkau baca kenapa? Kenapa engkau baca Quran? Untuk apa? Kalau engkau ingin mendapatkan hadiah, hidayah, pujian dari Allah, rahmat, baca yang benar. Allah tuh sedang mendengarkan bacaanmu. Kalaupun membaca cepat, tolong jangan tergesa-gesa. Ada orang bacaannya cepat, artinya dia sambung. Memang panjangnya itu kan jadi relatif ya. Yang panjang 5 harokat, yang panjang 2 harokat ketika bacaannya cepat, khususnya buat teman-teman mungkin yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Karena waktunya memang tidak panjang sehingga dia mempercepat bacaannya, tapi tolong tetap diperhatikan panjang pendeknya. Yang relatif dengan kecepatan dia. Sebagian ulama mengatakan orang baca Quran 1 juz itu ya paling nggak 30 menit itu sudah cepat sebenarnya. Lebih cepat lagi mungkin orang bisa 1 juz 25 menit. Tapi ingat, tujuan membaca Al-Quranul Karim itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kawan-kawan yang membaca Al-Quran, tolong ditanyakan kepada dirinya, niatnya ngapain sih? Orang kalau kosong, baca Quran setengah jam itu, 1 juz, itu sebenarnya sudah cukup. Nyaman dia untuk orang yang bacaannya lancar. Tapi ada yang lebih cepat lagi sehingga ya seperti membaca syair, kata Nabi SAW. Nggak bisa difahami gitu. Padahal tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan yang ketiga, ini adalah pertanyaan yang apa Ustaz? Ana mau bertanya. Kepada siapa Al-Quran memberi syafaat di dalam kubur dan di akhirat, dan siapa orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat Al-Quran, Ustaz? Mungkin kategori apakah sering bacanya atau ada ketentuan tertentu, Ustaz, orang yang bisa mendapatkan syafaat. Syafaatnya. Naam jamaah, subhanallah. Barakallahu fikum. Kalau bicara syafaat dari Al-Quranul Karim, kita tadi sudah mendengarkan pahala balasan untuk orang yang membaca Al-Quranul Karim. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu dapat menjadi hujjah yang memberikan syafaat dan membela dirimu, tapi Quran itu dapat menjadi penuntut bagi diri. Terus yang seperti apa Qurannya akan jadi hujjah yang membelanya? Dan seperti apa yang Quran akan menuntut dia? Yang pertama tentang niatmu. Apa niatmu membaca Al-Quran? Apa niatmu menghafal Al-Quranul Karim? Apakah niatmu untuk mendapatkan pujian dan sanjungan? Untuk ikut lomba lagi? Untuk ikut lomba lagi? Mungkin lomba itu memotivasi, tapi bukan itu jadi tujuan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Orang yang berilmu dan pandai membaca Al-Quranul Karim, hafidz li kitabillah. Didatangkan di sidang, ketika ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang diberikan, kata dia, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkannya kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar orang alim. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim agar mendapatkan gelar orang yang qari, hafid. Dan itu sudah engkau dapat. Maka Qurannya nggak akan jadi pembela, malah akan menuntut dia.
Atau Quran, orang yang cari makan dari Qurannya aja. Nggak diamalin tuh Quran. Maka tadi disebutkan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknat dia. Tahu ghibah haram. Dia baca ayat ghibah. Dia baca ayat riba tapi tetap dikerjain. Maka akan jadi penuntut dia. Engkau paham Quran, nggak diamalin. Karena ambisi dunia. Maka Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya ikhlas lillahi ta'ala dan dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Tapi yang membacanya tidak ikhlas dan membacanya tidak mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini, Quran itu bakal menuntut dia. Na'udzubillahi min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Yang pertanyaan berikutnya mungkin bisa disampaikan langsung yang saya kasih kesempatan sudah dari tadi, yaitu atas nama Evi Kaniago, tafadholi. Silakan bisa disampaikan, dinyalakan audionya. Pertanyaan yang akan disampaikan ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Begini Ustaz, saya awalnya kan mengajar di suatu lembaga yang memang dibilang di situ tuh kalau anak-anak lembaga maksudnya untuk PPQ ya Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kita ajar itu mau maju, mereka lebih semangat lagi. Jadi bagaimana gurunya gitu. Nah jadi di situ dipacu untuk gurunya minimal paling tidak 1 juz sehari. Tapi untuk udah berapa tahun mengajar, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi sehari sekian juz gitu Ustaz. Membaca ini gurunya? Iya, membaca. Nah setelah itu Masya Allah bisa dengan stabil untuk membaca. Setelah itu sambil saya belajar untuk menghafal. Setelah menghafal dengan juz 30 itu sampai diulang-ulang juz 30-nya supaya saya ingin mungkin gitu Ustaz. Nah, saya coba mentadaburinya dengan sedikit-sedikit dari ayat yang awal yang saya baca. Tapi ternyata saya mengalami futur untuk membaca sekian, nggak seperti biasanya gitu iya, Ustaz. Bacaannya berkurang karena ada tadabbur di situ. Iya, itu bagaimana Ustaz? Saya takut dengan tadi yang Ustaz bilang penghafal Al-Quran yang memang paham tapi tidak mengamalkan gitu. Itu terngiang-ngiang sama saya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk memulainya supaya lebih baik gitu Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Subhanallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, jamaah, ini penting ya. Buat para guru memang mulai dari diri sendiri dengan membaca Al-Quranul Karim yang insya Allah imannya akan bertambah, kedekatannya kepada Allah semakin bertambah juga, pahala semakin banyak. Bagaimana kalau ditambah dengan tadabbur? Cuma kadangkala tadi ada orang yang tidak mampu menggabungkan antara wirid dia, antara bacaan rutin dia. Dia umpamanya anak punya bacaan Ustadz 1 juz setiap hari. Alhamdulillah ini sudah berjalan 1 bulan. Dan memang kalau diambil untuk tadabbur Ustadz, kadangkala 1 juz itu nggak jadi Ustadz. Akan turun. Karena waktunya memang sudah penuh umpamanya. Rasulullah SAW mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau kita melihat membaca Al-Quran saja tanpa mentadabburinya bisa umpamanya 1 juz. Tapi kalau bersama membaca artinya Ustaz 1/2 juz Ustaz. Mana yang lebih utama sekarang? Tentunya yang lebih utama ketika kita membaca Al-Quran sambil memahami dan menghayatinya. Karena jangan sampai kita mempertahankan rutinitas kita 1 juz itu, terus kita menjaga ini, tapi membaca artinya enggak, mentafsirnya enggak. Sebenarnya baik gitu loh.
Kita tahu membaca Al-Quran tanpa faham artinya itu dapat hadiah dari Allah. Seperti tadi yang udah disebutkan. Satu ayat itu 1 ekor onta, lebih baik dari 1 ekor onta. 1 huruf itu 10 kebaikan. Dapat hadiah. Tapi kan kita ingin naik levelnya. Dapat hadiah dan dapat hidayah. Dengan mentadabburi tadi. Sehingga yang terpenting mungkin adalah kontinuitasnya. Bagaimana bisa berkesinambungan hal itu. Kalau memang tadi dari 1 juz berkurang, tapi bersama artinya ini didawamkan ya, terus-terusan, itu akan lebih baik. Tapi kalau bisa umpamanya, enggak, ana yang 1 juz alhamdulillah Ustaz, ana tetap jagain. Kalau mungkin tadi dikatakan bisa lebih Ustaz dari 1 juz. Sekarang bagaimana 1 juz ini tetap, lebihnya itu digunakan untuk mentadabburi. Jadi umpamanya baca Qurannya 1,5 jam, 1 jamnya itu menyelesaikan yang 1 juz, 1/2 jam itu untuk mentadabburi. Insya Allah jemaah. Mungkin di awal-awal kita merasa nggak punya waktu. Nanti Quran ini akan yang memberikan waktu kepada kita. Waktumu akan berkah. Akan banyak kegiatan-kegiatan. Dan ini secara realita ya. Secara firman Allah, Quran itu berkah. Quran itu berkah. Yaitu kebaikan yang bertambah terus. Dan gak akan mengurangi dari waktumu sebenarnya. Sampai dikatakan orang kalau gak punya waktu baca Quran. Nanti punya waktu dia. Dikasih waktu lainnya. Ada aktivitas-aktivitas yang mungkin biasa dikerjakan 3 jam dengan kita rutin membaca Al-Quran Al-Karim. Insya Allah 1 jam selesai. Dari mana? Karena berkah yang Allah berikan buat orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya yaitu ini berkaitan tentang apa Ustaz, Ana mau bertanya. Ana mempunyai seorang profesi Ana adalah seorang dokter. Apa ruqyah ada ayat tertentu untuk dibaca atau cukup kita suruh pasien untuk membaca Al-Quran Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara ayat-ayat ruqyah, sejatinya Al-Quran semuanya ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, adalah penyembuh. Akan tetapi ternyata ayat-ayatnya itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Semuanya mulia, tapi ada yang lebih mulia. Sehingga kalau ditanya apakah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan mengatakan ayat kursi. Itu ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Dari 6.000 ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Kalau ditanya suratnya itu berbeda-beda tingkatan kemuliaannya. Semuanya mulia. Tapi Al-Fatihah yang paling mulia. Di antara 114 surat, maka yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Kemudian kita tahu keutamaan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dikatakan sepertiga Al-Quranul Karim. Maka di sini bagi seorang dokter ketika memberikan arahan kepada pasiennya, suruh dia membaca Al-Quran secara umum. Tapi anjurkan dia umpamanya memperbanyak baca Al-Fatihah. Di mana yang sakit, letakkan tangannya sambil dia membaca Al-Fatihah. Kemudian ditiupkan di tempat yang sakit. Kemudian anjurkan dia membaca ayat kursi. Anjurkan dia membaca akhir 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Anjurkan dia membaca Al-Mu'awwidzat. Baca Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi memang ada surat-surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga orang yang sakit dianjurkan membaca Quran secara umum. Tapi kasih tahu dia ada surat-surat yang diperbanyak membacanya. Atau lebih diistimewakan dalam membacanya kepada tempat yang dia sakit atau keluarga yang sakit. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, Ana mohon izin dulu, masih ada waktu untuk bertanya Ustaz, karena pertanyaan banyak banget Ustaz. Masya Allah, mungkin 3 pertanyaan lagi Ustaz. Berapa? Satu lagi Ustaz. 3 pertanyaan Ustaz. 3 pertanyaan Ustaz. Oke.
Oke, tadi syukuran Ustaz jazakallahu langsung bisa disampaikan secara singkat dan ringkas dan mudah dipahami, yaitu atas nama M. Haikal. Tafadhol. Bisa dinyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Haikal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Iya, betul, warahmatullah. Iya Ustaz. Haikal yang tanya Iya, tadi Ustaz. pagi kan Haikal? Ini Haikal baru yang saya mendengar. tanya tadi pagi kan Haikal? Yang tadi pagi. Siap, gimana Haikal? Tafadhal. Yang tadi, Siap, gimana Haikal? Ya. Tafadhal. Ustaz, berkaitan dengan Al-Qur'an tadi saya dengarkan Al-Qur'an itu nanti pertanggungjawaban kita kalau rajin membaca atau mentadaburinya. Tadi Ustadz memberikan contoh berkaitan dengan ayat-ayat tentang riba. Ana itu ada sedikit kekhawatiran karena Ana itu masih bekerja dengan gajinya itu masuk ke dalam bank konvensional seperti itu. Meskipun kemudian Ana langsung sering transfer pindahkan ke bank syariah seperti itu. Apakah nantinya Al-Quran juga akan meminta pertanggungjawaban karena Ana juga paham bahaya tentang riba dan Ana sangat paham sekali bahwa riba itu haram, Ustadz. Nah. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan tadaburi Al-Quran. Selama ini Ana berusaha membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Apakah itu termasuk juga dalam bagian usaha mentadaburi Al-Quran dan bagaimana agar Al-Quran itu nantinya bisa menjadi penolong kita di akhirat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah, pertanyaan yang menarik ya, di mana kita tahu dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, kita faham, tapi terkadang kita masih ada interaksi dengan larangan-larangan dari Al-Quran Al-Karim. Tadi contohnya berkaitan dengan riba ya. Kalau memang kita itu meletakkan uang atau gaji kita itu ada di bank konvensional yang ada ribanya, kalau bisa kita memang akadnya itu dibikin akad yang tanpa riba. Walaupun itu sulit, tapi bisa sepertinya ketika kita umpamanya gaji kita memang ditetapkan di bank konvensional, kita sampaikan ke mereka, ana mau yang tanpa ada bunganya. Jadi sistemnya wadiah, cuma simpan aja. Jadi tidak ada akad riba, tidak ada tambahan di sana. Kalau itu bisa dilakukan, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa dilakukan, ana rasa yang telah dikerjakan oleh Haikal tadi, harapan uang dia tidak menetap di bank konvensional, dia transfer ke bank riba, itu mudah-mudahan jadi solusi. Dan buat teman-teman mungkin yang masih kadang-kala kan bank konvensional ini secara pelayanan memang bagus ya, lebih bagus dari bank syariah. Tapi hendaklah kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kalau di bank syariah ada pilihan dan bisa menggunakan bank syariah untuk pelayanan yang seperti itu, maka kita pindah. Tapi kalau nggak memungkinkan Ustaz, jadi memang usaha ana ini berkaitan dengan orang-orang yang ya harus pakai bank konvensional, transfernya itu, maka usahakan dia melakukan itu hanya karena kebutuhan, bukan untuk menyimpan. Tapi memang hanya kebutuhan mentransfer tadi. Semoga Allah mengampuni kita. Maka hendaklah kita ya sering-sering membersihkan uang kita yang ada dalam tabungan konvensional tadi. Dibersihkan dari ribanya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, apakah kita membaca Al-Quran dengan artinya itu sebagai usaha dari mentadabburi Al-Quran? Naam ya ma. Dan kalau bisa memang kita beli tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Kita baca dengan tafsirnya. Soalnya kalau artinya kadang-kadang kita kurang paham, tapi di tafsirnya itu ada penjelasan dan uraian yang lebih panjang lagi. Kadang-kadang disebutkan sebab turunnya ayat ini, kemudian bagaimana cerita para sahabat ketika ayat itu turun. Itu akan lebih membuat kita semakin beriman gitu loh. Mudah-mudahan itu menjadi sarana kita agar Quran ini memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nantinya. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Akh Haikal yang bertanya tadi. Jazakumullah khairan.
Baik Ustaz, Alhamdulillah mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, udah 3 dan sekaligus mau nasihatnya buat kita semua sebelum nanti anak sebentar Ustaz. Berkaitan tentang apa nih Ustaz? Tafadhal. Iya, baik. Bolehkah meniatkan semata Al-Quran agar kelak menjadi penolong orang tua, kelak di akhirat jadi penuntun orang tuanya untuk ke surga Allah. Jadi niatnya menghafalkan Al-Quran untuk anaknya supaya anaknya kelak menuntunnya. Apakah boleh Ustaz? Apa tidak? Sekaligus nasihatnya Ustaz. Tafadhal. Naam. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kadang-kala ada satu amalan, niatnya banyakin. Maka tatkala ingin anaknya, orang tua nih berarti, yang kepingin anaknya hafal Al-Quran Karim. Yang pertama, agar Al-Quran jadi petunjuk buat anaknya. Agar anaknya dijaga dengan Al-Quran itu. Agar anaknya dapat syafaat dengan Al-Quran itu. Kemudian orang tuanya agar mendapatkan keutamaan di akhirat nanti. Ketika anaknya menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tersebut, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan buat orang tua. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sering kita dengar, akan diberikan 2 pakaian yang lebih baik dari dunia isinya, akan dikasih mahkota yang satu permatanya lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya sesuatu yang gak bisa dibayangin jamaah, keutamaan itu. Jadi ketika mengajarkan kepada anak Al-Quranul Karim, membimbing dia untuk belajar Al-Quran, niatin yang banyak, semuanya buat akhirat. Semuanya buat akhirat, bukan untuk dunia. Maka insya Allah Allah akan memberikan hal itu. Dan tentu yang paling penting adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk buat kita. Dan di penghujung acara ini, Ana mengingatkan semuanya, Ramadan sudah dekat. Segera kita membuat program untuk menyambut bulan Ramadan ini. Salah satunya program menyelesaikan Al-Quran sebelum masuk bulan Ramadan. Ini kalau bicara 35 hari, tadi Imam Ahmad ya menyampaikan bagaimana sebagian mereka membenci orang itu kalau 40 hari nggak hatam Quran. Kalau bisa sebelum masuk Ramadan kita sudah hatam Al-Quran Karim. Dan ketahuilah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas nasihatnya. Semoga ilmu yang Ustaz bagikan, sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini selalu istiqomah di jalan yang benar. Semoga kita semua selalu istiqomah membaca dan mentadabbur Al-Quran sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya Allah, syafaatul Quran kelak di yaumil qiyamah. Saya sampaikan jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mengingat waktu yang sangat begitu cepat. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain hari bisa terjawab. Dan saya sampaikan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari penyampaian. Mari kita tutup di akhir majelis taklim sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.